Jen, bagai kaca lupa kulitnya, gak mau tahu ramainya bumi, karena hanya ingin melihat langit cerah saja. Tapi coba bayangkan, ketika langit itu mendung lalu hujan turun, maka bumi akan mendapatkan limpahan air, yang apabila terlalu banyak ya akan menyusahkan manusia. Apa maksudmu, Jan? Ya begitulah pemerintah dengan kaum marginal. Jadi menurutmu pemerintah selalu salah? Mereka miskin karena mereka berusaha. Jangan salahkan pemerintah saja. Mereka kaum marginal butuh orang-orang seperti kamu. Mereka butuh pribumi yang berpendirian tinggi agar suara mereka pun tersalurkan. Sudahlah. Jangan pernah salahkan pemerintah. Miskin itu karena mereka berusaha. Suaraku tak bisa berhenti bergema. Di semesta raya suaraku membara. Walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Oh, tak bisa kau redam. Karena kebenaran akan terus hidup, sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati, aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda, akan terus memburumu seperti kutukan. Assalamualaikum, Pak De. Pak De. Waalaikumsalam. Anak-anak. Iya, Pak De. Apa kabar, Le? Baik, Pak De. Mau masuk. Yuk. Pak De lagi ngapain? Lagi bentuk taman. Oh. Pak De masih ada itu. Pegang. Ini apa, Pak De? Yuk. Mari masuk, mari. Monggo masuk. Ya, Pak De, terima kasih, Pak De. Duduk, Le. Ya, aduh. Akhirnya nyampe juga. Gimana kerjamu sekarang? Ya, masih nulis untuk pemerintah, Pak De. Tuh, bawakan kopi untuk masmu. Iya, Pak. Gimana perjalanan tadi ke sini? Ya, capek, Pak De. Jauh soalnya. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa nih minggu ke sini? Ya, liburan sih, Pak De. Soalnya capek juga, tulis terus. Dan saya lihat di sini kayaknya banyak inspirasi saya buat menulis. Oh iya, Pak De, kalau boleh tahu, penduduk yang tadi Pak De panggil siapa ya? Itu loh, anak Pak De belum nih kepala desa Surati. Tapi sayang, nasib penduduk kurang beruntung. Oh iya, Pak De, bagaimana pekerjaan Pak De sebagai bendahara sekarang? Masih sama seperti dulu.
Dan sawah yang di pojok sana gimana? Masih hijau. Diminum Mas, silakan. Ya. Permisi. Pak De, kalau boleh tahu Surati mengalami kisah dulu apa ya Pak De? Dan kenapa dia tinggal bersama Pak De? Bukannya dia sudah punya suami? Pak De sangat menyesal ya. Dulu Pak De memasak untuk menikah dengan kepala desa itu, agar Pak De ya diangkat menjadi bendahara desa. Awal hidupnya ya adem ayem, namun setelah melahirkan seorang putra, dia dicerai. Lalu di mana keadaan putra itu sekarang Pak De? Pak De dipaksa tanda tangani untuk menyerahkan putra Surati kepada Kades itu loh ya. Ya begitulah nasib kaum kecil ya, harus terima dinyatinya pemerintah. Namanya orang kampung ya harus memberi atasan. Kenapa Pak De tidak mengajukan masalah ini ke pengadilan agar anak Surati tidak diruntut sekali setelah itu? Kami orang bawah itu harus menurut sama atasan ya. Kalau tidak ya mereka akan mencopot jabatan Pak De. Ibarat kata orang bawah seperti Pak De ini ya harus menutup mulut, mata, dan telinga. Apapun yang kita katakan akan selalu salah, walaupun sebenarnya itu benar loh ya. Pak De, Minka izin menuliskan cerita Surati tadi agar diajukan kepada pemerintah. Minka yakin pemerintah akan berpihak pada yang benar. Bagaimana Pak De? Ya, tapi kamu hati-hati ya, Le. Yang bersuara akan ditumpas, yang benar akan dimusnahkan, Le. Semua harus sesuai kehendaknya pemerintah, Le. Baik Pak De, Minka akan hati-hati. Pak De, bolehkah saya bertanya? Oh, yang di depan itu rumah siapa ya, Pak De? Oh iya, Sun Pak De. Ngapunten Pak De, bolehkah saya bertamu? Kamu sopo? Hati-hati pemerintah. Intel. Apalagi yang kamu suka dari saya? Tua, rapuh, tabah harta. Apalagi? Begini Pak De, saya bukan orang dari pemerintah. Justru saya datang kemari untuk menampung semua keluhan Pak De. Percayalah, saya bukan orang pemerintah Pak De. Sebelumnya bolehkah saya duduk Pak De? Ya, monggo. Silakan. Terima kasih Pak De. Jadi begini Pak De, saya ini penulis dari Jakarta. Dan saya datang kemari karena saya penasaran lihat tulisan tuntutan ini Pak De. Rakyat kecil seperti kami bisa apa Thomas? Apapun yang kami lakukan selalu salah. Kami bagaikan anjing yang selalu menurut pada pemerintah. Mulut kami dibungkam dengan berbagai macam ancaman. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, kenapa Pak De tinggal di sini dan dijauhi oleh masyarakat ya Pak De? Semua berawal dari tindakan saya yang menuntut agar tanah tidak dirampas. Siapa yang berbicara pada pemerintah dan melawan akan ditumpas. Oh, seperti itu. Sebelumnya, bolehkah saya menginap di sini Pak De? Kan sudah saya ceritakan, saya tidak akan mau ada lagi masalah dalam hidup saya. Bukan seperti itu Pak De. Justru saya kemari ingin menuliskan semua cerita Pak De tadi dan membawanya ke pemerintah agar pemerintah mau mendengar dan mau menolong Pak De. Percayalah, saya akan menolong Pak De.
Saya percaya padamu, nak. Terima kasih Pak De. Anda mau mana? Saya ingin beli Soeharto, Pak. Anda tidak boleh masuk. Saya bicara dengan beliau. Anda tetap tidak boleh masuk. Saya hanya ingin memberikan ini, Pak. Tidak, Anda jangan membantah. Kalau Anda membantah, Anda akan kena hukuman. Saya hanya ingin memberikan ini. Tidak, pergi. Saya baru saja dari rumah dinas Soeharto. Tapi kenapa mereka melarang saya bertemu dengan beliau? Ada apa memangnya? Saya hanya ingin memberikan tulisan saya, tapi saya tidak diizinkan bertemu dengan beliau. Malah saya diusir dengan ajudannya. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Bukannya seharusnya mereka berpihak kepada rakyat kecil. Tapi kenapa malah menyengsarakan rakyatnya? Kan sudah pernah aku bilang, sekarang lebih baik kamu kumpulkan bukti yang banyak agar tulisanmu memiliki kekuatan hukum. Jadi banyak yang mendukungmu nanti. Ya, kamu benar. Saya akan mencari bukti-buktinya. Baiklah, saya pamit. Terima kasih ya. Permisi. Oh. Ya, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, penulis kebanggaan Indonesia? Anda ini bisa saja. Kalau iya saya ini terkenal, sudah dari dulu saya tinggal di rumah gedangan sana. Tulisanmu ini banyak menginspirasi orang. Karena kamu ini tipe orang yang selalu semangat. Dan kamu ini cerdas dalam memilih inspirasi. Sebenarnya tidak juga. Saya itu sebenarnya rapuh, bagaikan pohon yang bertahun-tahun terkena hujan. Saya itu ibarat mawar plastik yang kalau dilihat indah, namun ketika disentuh hanya imitasi. Loh, kenapa? Coba ceritakan pada saya, Minke. Pastilah Anda sudah mendengar cerita saya dari Jayan. Sungguh saya itu benar-benar bodoh. Orang yang bodoh yang bisa dibutakan oleh pujian. Sudahlah, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ya, kita tahu pemerintah itu selalu benar. Walaupun pemerintah itu salah. Dan kita tahu, ketika kita ingin menyampaikan aspirasi, maka mereka akan menumpas habis kita dengan segala ancamannya. Ya, Anda benar. Oh ya, saya ingin menunjukkan beberapa tulisan saya kepada Anda, Tuan Komer. Silakan. Kamu harus mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Jika tidak, tulisanmu ini akan dianggap kebohongan semata. Anda benar. Toh niat saya bukan mau memojokkan pihak manapun. Saya hanya ingin menolong. Contohnya Truno Dongso, agar tidak ada lagi Truno lainnya. Niatmu sungguh mulia. Tapi politik tetap akan menjadi politik. Walaupun kamu ini tidak ada maksud terjun ke dunia politik. Dan ingat, jika kita ingin menyampaikan kebenaran, maka kita akan ditumpas habis. Saya sadar dan benar-benar tidak ingin lagi berpihak kepada pemerintah. Dan sekarang saya ingin menumpas pemerintah agar tidak ada lagi Truno lainnya. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk menjadi partner saya dalam mengungkap keburukan pemerintah. Apakah Anda bersedia? Baik. Terima kasih. Jadi bagaimana? Apakah kalian bersedia membantu saya? Ya benar, kita akan membantumu sebisa kita. Jadi begini, nanti sepenuhnya kita akan berpihak kepada rakyat kecil. Dan nanti setelah semua data terkumpul,
barulah kita buat ke pemerintah agar pemerintah terbuka dengan masalah ini. Bagaimana? Baik, saya akan membantumu dalam mengurus pempublikasian tulisan itu. Nanti Jian yang akan mengurus keadaan di luar sana. Baiklah kalau begitu. Sebentar, biar kita masuk rencana. Nanti buat Suaraku tak bisa berhenti bergema di semesta raya, suaraku membara. Walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku... Sepertinya posisimu sudah tidak aman lagi. Kamu harus segera pergi. Mengapa aku harus pergi? Aku tidak merasa bersalah. Sadarlah. Ingat, pemerintah akan menumpas siapapun yang mengungkapkan kebenaran. Pulang, kemasi barang-barangmu. Lalu bagaimana denganmu, Jian? Apalah yang bisa dilakukan orang pincang ini? Pergilah. Baiklah, aku pergi. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Bagaimanapun caranya, saya ingin dia menghilang dan tidak membuat keributan lagi. Hei, apa-apaan ini? Ikut saja. Lepaskan. Hei, lepas. Bagaimana bisa kalian seperti ini? Lihatlah anak kecil itu. Seharusnya kalian melindungi mereka. Mengapa semua menjadi beban mereka? Hei, coba bayangkan kau berada di posisi mereka. Apakah dia akan menuntut hakmu sebagai rakyat? Sudahlah, diam saja. Ini bukan urusanmu. Begitu kejamnya kalian. Orang yang seharusnya melindungi kami, tapi malah membuat kami semakin sengsara. Suaraku tak bisa berhenti bergema di semesta raya, suaraku membara. Walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Oh, tak bisa kau redam. Karena kebenaran akan terus hidup, sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati, aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Akan terus memburumu seperti kutuk